Harusnya enggak, Nana oke. Nana oke kan? Nana masuk. Ganggu Ruby, Pak. Nana masuk. Ini ganggu siapapun yang ada di situ, Pak. Kalau sampai kena ke arah Ruby, ini kalau kontrolnya udah gagal total, Pak. Serius. Again and again kita satu suara di sini nih. Wih, Demokrasi. Jarang-jarang nih demokrasi. Gue jarang-jarang banget gue satu suara sama Choji gue. Untuk kali ini akhirnya kita satu suara. Baiklah kalau begitu sama seperti kita tadi. Ini dia game kedua kita antara Dewa United Esports melawan EVOS Icon. Di season 3 kita banyak banget perbedaannya Pak Pulung ya. Di sini sih kita sudah mulai Apa nih? Gitu ya, udah mulai di bagian tengah langsung aja terlihat ada pergerakan ya seperti biasa lah. Kalau dari awal-awal ya santai dulu semuanya ngelihat dulu bagaimana siapa aja yang mengisi dari lane-nya masing-masing. Tapi sekarang di bagian tengah first blood-nya pun berhasil langsung diamankan. Sylvananya menjadi korban, menjadi sebuah keunggulan di awal game ini oleh EVOS Icon. Kencang banget ya sama hati langsung di take down. Dan sekarang dengan keunggulan cuma satu orang mungkin mereka bisa bikin play agresif. Tapi kayaknya Irish ingin fokus buat farming aja dulu. Dan mungkin mereka mikir lane-nya tuh lebih unggul. Lane-nya punya agak power ya kayak di export. Karena export kalau Benedetta match-up-nya lebih mendukung. Mungkin mereka mau main slow dulu sampai turtle pertama muncul. Yap. Sementara itu untuk kali ini ada apa ya? Masih sepertinya masih pasif banget permainan. Ada Molinas Mus di bagian tengah yang udah langsung dikeluarkan begitu aja. Masih santai aja. Ada pergerakan yang dilakukan oleh Bajan. Dia berpindah ke bagian bawah. Ada Sylvana juga. Bentar lagi siapa yang akan diswap antigen. Dan benar aja tuh Chow-nya setelah masuk ke dalam rumputan, dia kaget. Dia langsung keluar dilemparin payung. Baratnya udah segede mall. Busetnya gede banget. Hayabusa dengan Quad Shadow yang dia miliki. Dia berpindah tempat dengan sangat cukup cepat. Ini select dikeluarkan tapi tidak berhasil menarik. Di bagian atas sana ada satu Divine Sword langsung mencolok aja ke arah Benedetta. Sedikit lagi yang tersisa, tapi pintar dan bijaksana sekali apa yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Icon. Iris pulang, tidak mau memaksakan daripada terjadi bahaya untuk diri. Dan itu yang bagus banget dari Irish ya, biarpun dia ada kemungkinan dapat kill, dia main aman dan balik. Dan sekarang dia bisa langsung roam datang ke Fight Turtle. Dan di sini di tim EVOS pun ada pressure di atas, jadi Dewa akan agak kesulitan buat milih harus fokus di sisi map yang mana. Wallace bikin play, ulti ke Samohate. Dan saja udah mulai Crusher sekarang di tengah dengan sisi kemana-mana. Shadow kill dari Al-Bamis. Akhirnya berhasil kill, Barat pun tumbang. Baik sekali apapun yang tadi udah dilakukan dengan inisiat yang sangat baik hingga membuat tadi ada sebuah pick up yang dilakukan. Tapi sekarang pemain dari Dewa ini melindungi rekan-rekan atau melindungi ke arah purple buff-nya. Sedikit lagi HP tersisa. Sementara itu pemain dari EVOS Legend berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah purple buff. Gagal untuk diselamatkan purple buff-nya dan sekarang Link punya purple buff dari tim lawan. Yep. Kira-kira dengan kondisi begini, win condition buat masing-masing tim ini gimana Coach? Kalau winning condition sih kalau menurut gue dari Dewa sendiri dia bakal oke banget untuk tim fight melee itu melee. Cuma kalau dilihat dari EVOS Icon dia lebih ke arah pick off sih sebenarnya lebih oke-nya karena dia udah megang Baras, udah megang Cho, ya kan udah megang Aris juga yang mobilitasnya cepat dengan menggunakan Link, apalagi kalau misalkan lagi menggunakan Pinch Voice. Tapi kalau untuk tim fight aja juga masih ada pegangan yaitu dengan ada Pendragon dan juga Andal. Pak Pulung silakan. Di bagian depan apa yang dilakukan oleh Sylvana? Hampir aja tadi ada Kagureng sempat untuk memberikan follow up damage, tapi ternyata tidak sempat. Sebuah komunikasi yang udah mereka bangun tapi ternyata langsung dihancurkan begitu aja. Don't run Wolf Kim dikeluarkan oleh Ruby, langsung aja dia kabur dari area tersebut. Nah, di sini agak berat buat tim Dewa karena X-Borg di lane atas itu ngebully-bully Benedetta, jadi kayak mereka nggak terlalu bisa bikin play di sisi map tersebut. Mereka mau coba bikin play di bawah, tapi Barat tanky banget dan di sini Bajan on the way dan kayaknya mereka mau bikin play ke Crusher, mungkin kah? Bisa jadi. Jodohnya tadi udah langsung connect tapi tidak ada Wave Dragon yang dikeluarkan. Belum ada inisiatif di bagian bawah. Mereka mundur lagi. Barasnya bisa sempat pulang. Mungkin akan mengumpulkan stack demi stacknya. Nah di bagian tengah udah ada stiker-stiker yang dikeluarkan. Melinasmu juga untuk kali ini. Siapa yang akan berubah menjadi siluman raku tapi diswap antigen begitu aja. Udah ada intervensi langsung dikeluarkan. Sakit banget. Wave Dragonnya langsung dikeluarkan tapi simpannya masih bisa sempat untuk kabur dan sebut type of juga udah dikeluarkan. Tim Poise pindah menjadi atlet parkour. Dia mundur ke bagian belakang. Masalahnya Chow tertinggal
Chow pun menjadi korban. Nananya hanya bisa melemparkan magic bumerang tanpa bisa memberikan damage yang begitu berlebih untuk di awal-awal ini. Dan sekarang Dewa mau nge-pressure buat mengambil turtle yang sudah mau up, dan kita harus lihat apakah perbedaan lane dengan Pendragon dan Fenrir bisa jadi pertimbangan di sini. Pendragon Yoi. kehilangan Weh, di bagian atas tuh enak banget, fire missile sakit banget. Ya ampun, Xbox sakit banget fire missile yang dia miliki. Tapi turtle-nya udah mulai terlihat, payung dilempar ke bagian depan. Belum ada yin yang gathering yang langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada lepehan yang dikeluarkan oleh satu ekor barat sini. Sementara itu pertarungan menjadi pecah banget. Udah ada Ruby yang langsung mendorong mundur pemain yang dimiliki oleh Evo Cycle. Xbox-nya punya tenaga armor, siap untuk mengeluarkan lasernya. Ataupun kali ini kita lihat aja udah ada pergerakan dari Sivana yang langsung diberhentikan begitu. Sementara Jack Lee-nya ingin mundur, udah diledakkan, payung dilemparin yang overturn. Dia masih punya immortal, masih bisa selamat, cuman udah ada yang usai mendadak langsung hadir di bagian belakang. Bajannya akankah dia mendorong maju, flame shotnya nggak kena. Udah ada fire missile mencoba untuk memaksa keadaan, tapi ternyata di retribution yang dimiliki oleh Hayabusa connect langsung masuk ke arah tubuh dari Xbox. Dan memang di dua tim ini sekali ada fight pasti deket banget ya. Nggak pernah ada fight yang kayaknya beneran timpang ke satu arah gitu. Pasti fightnya close banget. Kita sampai fightnya keluar tuh kita nggak yakin siapa yang bakal menang. Sini play dari Irish ke Fenrir. Apakah dia bakal makan Beat atau satu Blades? Dan ke bawah tower, dan Irish dengan ulti. Masih gagal walaupun tadi udah ada tempo swap yang langsung dikeluarkan, tapi Baratsnya masih sabar sendirian aja. Ada Altamis juga yang masih bisa melakukan farmingan, masih belum ada yang bisa tambah, tapi ternyata di bagian atas udah ada payung yang langsung dikeluarkan begitu. Yin yang ringnya masih bisa selamat untuk kali ini. Crusher mundur ke bagian belakang, coba lihat itu SP-nya udah dikit banget, udah kayak keuangan anak kos di akhir bulan, makan mie tiap hari dari pagi ke pagi lagi, Pak. Ya, dengan play tersebut mereka mulai cari kontrol, mungkin cari jebakan di daerah turtle, dan kalau memang mereka bisa dapat satu pick off, di sini Evos akan mendapatkan turtle tanpa kontes nampaknya. Tapi nggak, Dewa nggak mau ngasih sembarangan ya. So sekarang Irish masih di bawah, dan kayaknya mereka bakal coba bikin play di arah Dragon sih masih. Ini tinggal ngeliat siapa yang bakal engage duluan dan gimana eksekusinya gitu di fight ini. Nih di area turtle juga udah mulai ada setup loh. Ini siapa yang terpancing? Hehehe. Ada shadow kill yang udah langsung dikeluarkan, berarti akan ada info yang berhasil diambil oleh Evo Cycle. Cuy, shadow killnya udah nggak ada lagi nih. Ulti Haya udah nggak ada lagi nih. Gas turtle, gas, semuanya langsung bergerak ke area turtle. Baratnya missile expert dikeluarkan, turtle-nya mulai digocek-gocek. Tapi Jack Lee udah setup posisi, belum ada kontes yang begitu besar, dan selamat sudah turtle-nya diambil oleh pemain dari Dewa United. Dan di fight tersebut tadi Irish sebenarnya nggak jalan ke arah turtle ya. Jadi kemungkinan dia memang niat melepas. Bajan di dive dari dua orang. Dan hampir saja di secure, tapi sama hati Jack Lee dan Altamis. Wah, Pendragon akhirnya di take down. Well played by Dewa United, dan mereka dapatkan tower dari play tersebut. Linknya dia ambil buff tuh. Iya, Lingnya coba lihat tuh, santai nyolong langsung. Sementara di bagian bawah pertempuran udah mulai terjadi antara Beneta dan juga Lingnya. Ling udah mulai colok balik. Ini saling colok balik aja nih ya. Yang satu di Vanson, yang satu Phantom Slayer ataupun memberikan pasifnya. Sementara itu missile expert dikeluarkan, mulai tertarik sepertinya. Nggak, Lingnya lebih memilih untuk pin voice dan kembali lagi ke dalam area defensif yang dia miliki. Emang play yang bagus banget dari Lingnya, ngerti kalau tim musuh tuh udah on the way ke bawah, jadi dia cari aman dan mundur aja gitu. Tapi di sini kayaknya Barat sih mau di pressure ya. Benedetta udah mulai cut wave. White Force nggak mau ngasih, Fenrir berhasil mau cut wave, dan sepertinya mereka akan mungkin mencoba bikin dive di bawah. Bajan on the way buat backup, tapi White Force sekarang di dive Fenrir sama Jack Lee. Di bawah ini Baratnya kuat banget. Coba lihat badannya setelah itu, ternyata Way of Dragon-nya berhasil untuk langsung mendapatkan Benedetta. Benedetta tembak dengan flame shot, Electric Final Blows, tiganya dia masih bisa kabur dari area tersebut. Ada Imperial Justice juga yang dikeluarkan dan lompat ke bagian belakang. Masih bisa selamat 4 pemain yang dimiliki oleh Dewa United. Bajan mengejar balik. Hey, kalian setelah menginvasi kami, engkau mau pergi kemana? Aku akan berjaga di dalam rumputan ini. Siapa yang akan lewat? Kalian layak akan menjadi korban. Cowoknya masih melihat dari kejauhan ada payung ataupun ada sebuah pergerakan yang dilakukan lagi oleh Ruby-nya. Don't run Wolf King, ada wave minion, berarti darahnya akan semakin jauh lebih tebal lagi. Molinas langsung dikeluarkan begitu aja, tapi masih gagal untuk langsung mengenai ke arah Ruby. Cuman untuk Chow di dalam rumputan pun harus dipukul mundur untuk kali ini. Arash. Yap, Pendragon sebelum balik ke Mitten buat coba cover. Pendragon mau ke push buat mesin di turtle, tapi Bajan sekarang di drone. Crusher sama hati. Ngebos, dan Bajan tumbang.
Wow. Bajan dikeroyok sampai 4 orang kayak begitu. Mau gimana juga langsung akan hilang. Tempo Soble juga udah dikeluarkan. Tapi Lassie Sanity juga sejauh ini belum terlihat dan juga belum dikeluarkan ataupun masih cooldown mungkin. Sementara itu Shadow Kill, healingnya berhasil didapatkan. Kaguranya berhasil mendapatkan satu jangkauan utama dan juga dari EVOS Icon. Mereka berhasil mendapatkan langsung Hayabusa satu jangkauan utama yang dimiliki oleh Dewa United. Pertempuran masih berlanjut di bagian tengah. Pendeta yang masih ingin lebih. Satu otot masih melindungi pergerakan dari pemain EVOS Icon. Baratnya mulai tertarik dengan sekecil itu. Baratnya bukan dinosaurus lagi, menjadi iguana-iguana lucu yang harus langsung dihilangkan dan di take down langsung oleh pemain dari Dewa United. Wah gila, ini memang close banget ya guys. Kayaknya setiap kali ada sesuatu yang kejadian pasti langsung dibalikin, dibalas sama tim musuhnya. Tapi dari item gimana nih cocok katanya? Iya, kalau lihat dari item sendiri, Ruby benar-benar make up play banget di sini. Dia benar-benar membuka opening banget untuk tim Dewa melakukan inisiasi tim fight kepada tim EVOS Icon. Sementara dari tim EVOS Icon sebenarnya dari link seorang Iris ini sebenarnya udah mobility-nya udah bagus banget ya. Cuman emang dari pembukaan, dari inisiasinya tim fight-nya yang agak-agak kesulitan. Kenapa? Mengingat sekarang di sebelah kiri seorang Dewa di sini sudah mengamankan Ruby dan juga Jackly. Yang dimana kalau misalkan terlalu dekat nanti langsung kena combo. Kalau misalkan terlalu jauh juga nggak bakal sakit. Cuman Pak Pulung silakan. Purple buff pun masih gagal, belum berhasil didapatkan juga oleh linknya. Ini akan membuat bahan bakarnya agak sedikit boros, berarti akan sedikit permainan pasif yang akan dikeluarkan oleh EVOS Icon. Cuman sekarang EVOS Icon mencoba untuk menuju ke bagian depan. Terlambat Iris untuk bisa mendapatkan purple buff tersebut. Pemain dari Dewa United mundur perlahan tapi pasti ingin mendapatkan satu inner turret di bottom lane, tapi masih gagal karena ada beberapa pemain dari EVOS Icon yang langsung melindungi turret tersebut. Nah, Iris sekarang udah berada di sisi atas map. Dia akan berbagi ketemu dengan Fenrir. Apakah akan ada duel? Katanya kayak kedua orang ini cukup pede ya. Yoi cuy, masih pede aja. Linknya nih dia harus sudah memikirkan bagaimana energinya, nggak bisa terus-terusan memberikan damage seperti itu. Sementara untuk kali ini ada Detonas Welcome yang gagal, dari itu akan menjadi informasi yang sangat-sangat baik. I'm offended-nya menarik Barat, tapi Barat masih sangat tebal, sangat tidak efektif untuk bisa mengeluarkan seluruh soft skill yang dimiliki oleh Dewa United untuk terfokus ke dalam satu hero tersebut, Arasi. Dan sekarang ada kontes antara Irish dan Fenrir buat nge-push di atas. Dan kalau emang ini ada play di daerah Lord, pasti yang bakal nyampe duluan itu Irish dengan mobility dari Finch Poise. Dan kita harus lihat apa yang dilancarkan EVOS untuk macro play di momen game di 12 menit ini. Yap. Nih dari Lordnya juga udah mulai dicolek-colek. Ini bagaimana mereka hanya tinggal menurunkan tempo ataupun mempertahankan dulu setengah dari area sungai ini agar linknya bisa mendapatkan ke arah purple buff. Baru mungkin nanti mereka akan melakukan inisiatif yang berbeda lah. Sanity kali ini langsung dikeluarkan tapi mana yang akan menjadi korban utama itu akan menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Icon. Ada Crusher juga, satu hit terakhir, tapi masih dia bertahan di belakang. Nah, ini sangat baik sekali. Kenapa? Karena untuk Irisnya berhasil mendapatkan Ruby, di mana Ruby adalah salah satu hero yang sangat tebal. Ada flame shot yang dikeluarkan juga. Engkau merugikan mata Hayabusa, tapi Hayabusa masih jago untuk dalam gocekannya. Terlihat pergerakan Hayabusa, dia turun ke bagian bawah tapi udah mendapatkan regen HP lagi, di mana dia mengambil monster jungle. Ada satu purple buff yang harus diamankan oleh Link terlebih dahulu sebelum nantinya akan ada inisiatif lanjutan yang dilakukan oleh EVOS Icon. Pastinya secure buff ini penting banget buat Irish. Ini Fenrir udah coba nge-steal tapi nggak dapet. Irish masih go terus. Apakah Fenrir bisa kabur? Soalnya tidak. Blackly dengan play, Tempest of Blade untuk kabur dari Irish. What a play! Let's go! Wah, masih kalau selamat. Kunci kemenangan ya kalau misalkan dilihat dari EVOS ini berada di Pendragon sih. Kalau misalkan dia bisa menggunakan Lasting Sanity ataupun Fire Missile dengan sangat baik gitu loh, dibantu dengan adanya Wifers dekat dengan ada stack 25 pasifnya, itu bakalan berguna banget sih untuk tim fight ya. Karena kenapa? Pasti kalau misalkan dibandingkan dengan Crusher dan juga Jackly yang menggunakan Ruby dan juga Kagura, itu pasti bakalan kalah banget damage-nya dibandingkan dengan seorang Pendragon yang mempunyai Last Insanity. Yap. Itu dia. Hehe, stikernya. Viva RRQ. Memang ya pemain EVOS Icon nggak apa-apa, mereka temenan semuanya kan, semuanya juga temenan. Paling mah pendukung-pendukungnya di luar sana aja banyak adalah beberapa yang main caper-caper gitulah kan ya. Tapi ya begitulah teman-temannya, mudah-mudahan semakin berkurang lah yang komen-komen negatif seperti itu ya. Baiklah kalau begitu, sekarang kita lanjut lagi ke pertandingannya. Udah ada setup yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Icon. Di atas Iris seorang diri mencoba untuk memberikan colokannya. Fenrir masih bisa menggocek. Ada pergerakan dari Mimir
F. Coba lihat Hayabusanya perlahan tapi pas naik ke bagian atas, mencoba untuk mendapatkan langsung ke arah Link. Ini dia Link dengan pin poise yang dia miliki. Udah ada Hayabusa dengan shadow killnya, kuat shadow, maju lagi Phantom Shuriken. Linknya masih bisa selamat untuk kali ini dan gagal sudah pergerakan yang dilakukan oleh Dewa United. Tapi Dewa sekarang mengetahui kalau Irish slow dan mereka mungkin akan mencoba mencari play di sini. Pendragon di depan, Crusher mencari kesempatan buat menggunakan Eye of Ended untuk bikin play besar. Jack Lee dengan kena frame shot hampir dengan jadi low banget. Apakah dia bakal recall? Harusnya ya, karena masih punya waktu lah setidaknya. Jack Lee masih bisa nge-recall dulu. Sekarang juga dari Lordnya udah menit ke-15, setup udah udah langsung dimulai aja oleh Evo Icon. Mereka mencoba untuk memancing walaupun resikonya juga ada di mana darah mereka mungkin agak tidak penuh untuk di awal-awal ini. Satu bar lagi, siapa yang akan mendapatkan Lordnya, tapi ternyata Lordnya masih bisa diamankan oleh Evo Icon dengan adanya Lancelot ataupun dari Fire Missile yang dikeluarkan oleh Xbox. Sementara itu Linknya masih Itu dia. ke bagian belakang, Crushernya sedikit lagi IP tersisa, dia langsung mundur aja. Tidak ada korban jatuh, tapi korban bonyok, korban remuk, korban visum rumah sakit mendadak banyak ini mah. Nah itu dia seperti yang gue sebut tadi ya, Lasting Sanity Pendragon ini benar-benar jadi kunci utama untuk Evo Icon karena kenapa? Dengan ada burst damage dari Lasting Sanity, apalagi dengan stack penuh itu bakal memberikan damage yang sangat-sangat besar, apalagi tadi kepada Lord. Dimana tadi dari Alchemist juga menurut gue agak-agak salah positioning ya, karena dia agak jauh berada di river mid lane. Sementara dari Link seorang Aris juga udah standby banget di Lord tadi, walaupun tadi ada sedikit terjadi team fight, tapi dari Dewa juga tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada retribution yang available. Oke. Di bagian bawah ada pergerakan yang mencoba untuk langsung mencuri satu pemain yang dimiliki oleh Dewa United. Silvana menjadi korbannya. I'm offended. Dua orang mulai tertarik. Ada pergerakan juga yang dimiliki oleh Evo Icon di bagian belakang. Tapi entah kenapa bagaimana caranya Link di arah yang berbeda malah langsung berhasil diambil oleh Dewa United. Dibalaskan begitu aja. Ini akan menjadi sebuah kerugian dan juga penurunan tempo lagi yang dimiliki oleh pemain dari Evo Icon. Mereka harus pulang lagi, mereka harus set up ulang lagi, mereka harus menyelamatkan purple buff-nya lagi. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang untuk di game yang kedua karena sekarang udah masuk menit ke-16. Shadow Key dikeluarkan, akankah untuk kali ini berhasil? Semua langsung ditelan begitu aja. Udah ada Jonas welcome. Akankah untuk Hayabusanya bisa kabur dari area ini? Sedikit lagi SP tersisa, kuat Shadow-nya pun masih bisa menyelamatkan Hayabusa. Dan dengan play itu Alchemist dengan efektif mendinai purple buff dari Irish. Jadi di fight yang berikutnya bakal agak susah buat EVOS buat main seagresif yang mereka mau ya. Dan di sini Lord yang mereka ada juga jadi berkat play tersebut jadi kurang efektif. Jadi ini momentum bagus buat Dewa. Ya, momentum bagus banget buat Dewa, tapi sebelum itu gue pengen bahas dulu dari itemnya. Hayabusa di sini udah ready banget untuk team fight. Walaupun berame-rame, Shadow Kill juga bakal gampang banget untuk di pop up. Dan begitu juga dengan Linknya seorang Iris, dimana Demon Hunter, Stout War, X, Enos Battle, dan juga Berserker Fury, dan lagi mengarah ke Blade of Desire sudah berada dan sudah aman. Tapi kalau misalkan dilihat di sini tambah Blade benar-benar harus diperhatikan banget untuk Evo Icon, karena kenapa banyak banget penangkap dari seorang Link di sini. Ada Somo HT dengan Silvananya, tapi Pak Bulung, silakan Pak Bulung, ada yang ditelan. Yoi, langsung diputar, disilat, dilepain. Silvana masih bisa selamatkan. Ternyata karena sekarang Wild Dragon udah langsung dikeluarkan, Silvananya hilang. Ada Alexa Final belum, masih dikejar aja oleh Chow-nya. Ruby-nya mundur, dia udah punya Immortal, harusnya akan semakin pede lagi untuk bisa bertahan di bagian depan. Link-nya pergi ke bagian atas untuk menghilangkan satu wave minion dan juga mendorong minion yang mereka milikin. Ada wave minion juga yang menghalangi di bagian bawah. Kuat Shadow dari Alchemist pun udah dikeluarkan, dia mundur ke bagian bawah. Ada satu yang offended, langsung aja dibalaskan dengan Fire Missile yang dimiliki oleh Xbox. Wave minion di bagian tengah begitu kuatnya, karena sekarang pertahanan Dewa United untuk center star yang ada di area mid masih sangat-sangat kokoh, tidak tergoyahkan. Ini semennya luar biasa kokoh ini Pak ya. Yap, dan di sini coba aja mungkin muter-muter mencari play. Jack Gundo itu ke depan. Jack Lee difokus. Alchemist masuk ke belakang dan Bajan masih mengejar Jack Lee tapi nggak bisa di-secure killnya. Dan Bajan jatuh ke Shadow Kill dan Jack Lee di depan di depan Open Dragon. Akhirnya di-secure oleh Iris. Wow. Irisnya sempat mengejar Kagura loh barusan, tapi ternyata masih bisa digocek oleh Kagura. Irisnya marah, Irisnya masih ingin mendapatkan Kagura. Ada flame shot juga tadi langsung mengarah ke arah Ruby, tapi Ruby-nya masih bisa selamat sejauh ini. Immortalnya mungkin udah pecah, ada Rayon sisa sedikit. Ada wave minion di bagian tengah. Satu gerobak UMKM terakhir pun gagal untuk bisa mendapatkan satu auto turret yang ada di area mid lane tersebut. Dan kurang dari 10 detik lagi Lord akan nongol. Ini Lord ke-19, Lord yang sudah bisa dibilang otot kawat tulang besi.
Atau juga besi ya, karena Lord juga udah enhance, makin sakit lagi. Jangan sampai kemarin di mana Link tiba-tiba di spark 2 kali langsung hilang ya. Tapi di sini benar-benar bagus dari Fenrir sih. Kenapa gue bilang bagus? Karena dia benar-benar tahu banget rotasi yang dilakukan itu kayak gimana. Dia tidak memfokuskan pada teamfight tapi kepada minion yang maju. Maka dari itu mid lane dari seorang Dewa masih utuh. Dengan 3 tower yang masih penuh, di sini mid lane dari Dewa benar-benar aman banget. Terkecuali kalau misalkan kita dari EVOS. EVOS saya kan emang dari tadi susah banget untuk masuk. Karena kenapa ya, balik lagi Crusher dan juga Samo HT. Ini dua hero yang lock banget. Kalau misalkan sampai Iris salah step sedikit aja, itu bakalan berbahaya banget. Mengingat Iris juga membawa Retribution. Retribution hilang, itu berarti semakin kecil lagi kemungkinan untuk EVOS Icon mengambil Lord yang bakal dikonteskan sepertinya sekarang. Yap. Ini dia Lordnya udah mulai dicolek nih. Kita lihat aja seperti apa lagi strategi yang akan dikeluarkan, gocekan seperti apa lagi yang akan dipertontonkan. Benedetta di bagian atas juga mendorong wave minion agar bisa memecah bagaimana konsentrasi yang dimiliki oleh EVOS Icon di bagian tengah baratnya. Di antigen begitu aja, hasilnya negatif atau positif, mudah-mudahan negatif ya. Untuk kali ini Ruby-nya di bagian tengah langsung aja terkena Demolina Steel, langsung ditendang oleh Wave Dragon terlalu cepat sepertinya dari Bajan, sehingga mereka mendapatkan informasi kalau tidak ada ultimate lagi dari Chow-nya. Ini akan membuat sedikit keamanan akan bertambah untuk Dewa United. Link-nya udah melihat dari kejauhan tapi dia balik arah lagi, pergi ke bagian atas untuk mendorong wave minion yang mereka milikin. Lord-nya pun tidak akan dicolek untuk kali ini. Nah, Iris masih terus nge-pressure di atas ya, dan dia datang buat bikin play. Di sini hampir aja Ando tumbang, tapi Jack ini didrive oleh member dari EVOS, Bajan dan Irish. Berhasil akan kill, tapi shadow killnya straight back ke Irish. Wow. Iya, itu pinter banget sih, dimana immortalnya dari Link pecah tapi langsung disambung lagi dengan Imperial Justice. Link mungkin masih bisa lompat tadi pergi dari area tersebut, tapi tidak dengan Imperial Justice. Dia akan terkurung, dia tidak bisa kemana-mana, langsung dikarungin aja, hilang sudah. Tapi Lord sekarang menit ke-21 akan menjadi milik dari Dewa United kah, ataukah ada gangguan dari pemain EVOS Icon? Tampaknya langsung di-secure oleh Dewa United, dan dengan keunggulan Lord sekarang apa yang akan mereka lakukan, dan apa yang mungkin apa play yang harus dibikin dengan komposisi mereka? Kalau dari komposisi ini sih EVOS sudah agak susah ya untuk mengambil alih pertarungan asalkan ada tempo yang benar. Tapi aduh, Arasi silakan Arasi. Iya, Sanity keluar dan sama hati sekarang Crusher agak banget tapi masih selamat. Dan Altamis sepertinya masih ingin mencari sesuatu yang lebih. Iya, ini purple buff-nya pun sejauh ini kan masih bisa diamankan, setidaknya untuk Link-nya lah agar bisa mendapatkan itu. Jadi Link-nya juga untuk dalam team fight dia memiliki energi yang cukup banyak gitu. Makanya langsung dijagain aja. Coba lihat ada 4 orang yang berjaga di area dari player dari purple buff tersebut loh. Wow, ini demi Link seorang diri loh. Yep. Pastinya Irish itu main carry dari tim EVOS, jadi pasti dia harus dikasih prioritas yang besar. Dan apalagi perbuah itu penting banget. Di sini Bajan pun Jeet Kune Do bikin play. Akankah ada Way of the Dragon? Nampaknya tidak. Mereka akan fokus ke Lord dulu sebelum mereka mulai mencari fight. Yap, itu di area tengah tidak ada Pira Garmer yang dimiliki oleh Xbox-nya, masih membakar Pira dengan satu fire missile yang dia miliki di bagian belakang. Ada Temple of Blade juga, udah ada satu colokan swap antigen, tapi Link-nya mau pergi bagaimana, sedikit lagi Epi tersisa dan Link-nya pun langsung terkena efek dari retribution yang dimiliki oleh Abusa. Ada flame charge yang dilemparkan, Magic Boomerang pun kali ini wave minion yang dimiliki oleh Dewa United pun udah mulai habis. Sementara itu immortal yang dimiliki dari Xbox juga udah pecah. Pertarungan masih berlanjut, Dewa United sangat bernafsu untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua ini. Beneritanya masih bagian dalam, Baratnya langsung ditarik dengan satu emo pendant. Barat pun langsung punah, langsung hilang, hanya meninggalkan fosil-fosilnya di Land of Down. Pendragon dengan Xbox yang dimiliki fire missile-nya terus membakar aja. Chow di bagian bawah mendorong mundur satu wave minion, tapi ternyata wave minion tersebut udah gede-gede banget. Coba lihat dulu, ada gerobak kebab, ada gerobak sate, gerobak apa lagi, gerobak wave kaib, semuanya banyak banget. Tapi pestaretnya terbuka dengan lebar. Pendragonnya masih berusaha untuk membakar, belum ada saat itu sejauh ini. Sementara itu beberapa pemain dari Dewa United mereka berfokus untuk mendapatkan pestaretnya. Kemenangan pun menjadi milik mereka satu sama. Wow. Jadi kalau dilihat dari early sih Dewa bener-bener owning banget ya, dimana snowballnya juga bagus banget sih dari Dewa gitu kan. Ada Hayabusa gitu yang bener-bener bisa ngelok